Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita dalam majelis ilmu ini menjadi sebab turunnya hidayah yang besar. Hidayah yang mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, mengubah kegelisahan menjadi ketenangan, dan mengubah lilitan hutang menjadi kebebasan hidup yang penuh berkah. Saya doakan, bagi Anda yang hari ini dadanya terasa sesak karena tagihan yang menumpuk, yang kepalanya dipenuhi kekhawatiran tentang hari esok, semoga Allah segera menurunkan pertolongannya melalui jalan yang tidak pernah Anda sangka. Saudaraku, seringkali kita merasa sudah berusaha keras. Kita bekerja siang dan malam. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa berkali-kali. Namun kenyataannya, hidup terasa tetap berat. Rizki terasa sempit. Masalah seolah tidak ada ujungnya. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita terlalu sibuk mengetuk banyak pintu dengan kunci yang salah. Padahal, Allah hanya meminta satu kunci utama. Kunci yang jika kita pegang dengan benar, maka terbukalah seluruh pintu kebaikan. Banyak orang terjebak dalam kelelahan ibadah tanpa arah. Lisannya penuh zikir, tetapi hatinya penuh tuntutan. Sholatnya panjang, tetapi pikirannya masih dipenuhi kecemasan dunia. Kita mengira bahwa semakin banyak amalan, maka semakin cepat hasilnya. Padahal Allah tidak menilai jumlah. Allah melihat hati. Saudaraku, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pedagang yang hidupnya pernah hancur. Usahanya bangkrut, hutangnya menumpuk. Ia mencoba berbagai amalan. Ia bangun malam tanpa tidur, ia membaca doa berulang kali. Namun hidupnya justru semakin sempit. Sampai akhirnya ia bertemu seorang guru yang sederhana. Guru itu tidak memberinya amalan yang berat. Guru itu hanya berkata, "Selama ini engkau lelah bukan karena kurang ibadah, tetapi hatimu tidak pulang kepada Allah." Kalimat itu menghancurkan kesadarannya. Selama ini ia beribadah tetapi dengan niat menuntut. Ia berdoa tetapi dengan hati yang memaksa. Ia mendekat tetapi masih membawa ego. Ia tidak benar-benar berserah. Saudaraku, inilah kesalahan yang sering kita tidak sadari. Kita menjadikan ibadah sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Kita berharap dengan amalan Allah segera memenuhi keinginan kita. Padahal ibadah adalah bentuk ketundukan, bukan transaksi. Ketika hati penuh tuntutan, maka pintu rizki justru tertutup. Karena Allah melihat hati yang belum siap menerima. Ibarat sebuah gelas yang penuh dengan air kotor. Sebersih apapun air yang kita tuangkan, tetap tidak bisa diminum. Begitu pula hati kita. Jika dipenuhi keluh kesah, prasangka buruk, dan kecemasan, maka rizki tidak akan menetap di dalamnya. Saudaraku, para orang soleh tidak pernah sibuk mencari banyak amalan. Mereka sibuk memperbaiki hati. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah bayangan. Jika kita mengejarnya, ia akan lari. Tetapi jika kita mendekat kepada Allah, maka dunia akan datang mengikuti. Lalu, apa sebenarnya kunci itu? Kunci yang sederhana tetapi sering kita abaikan. Kunci yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan. Kunci itu adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar ucapan, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa kita penuh dosa. Kesadaran bahwa kita lemah. Kesadaran bahwa kita butuh Allah dalam setiap detik kehidupan. Selama ini kita sibuk meminta rizki, tetapi lupa membersihkan penghalangnya. Dosa-dosa kita adalah penghalang itu. Istighfar adalah cara untuk membersihkannya. Ketika hati mulai bersih, maka rizki akan mengalir dengan sendirinya. Bukan karena kita memaksa, tetapi karena Allah ridho. Saudaraku, ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah, maka keajaiban hidup mulai terjadi. Masalah yang berat terasa ringan. Jalan yang buntu tiba-tiba terbuka. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena kebetulan, tetapi karena janji Allah. Mulai hari ini, berhentilah memaksakan diri dengan terlalu banyak hal.
Fokuslah pada satu hal, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Basahi lisan Anda dengan istighfar, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam kesunyian. Ucapkan dengan hati, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Biarkan hatimu melembut, biarkan air mata jatuh, karena disitulah awal perubahan. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada hutang yang terlalu berat bagi Allah. Yang perlu kita lakukan hanyalah kembali dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang berserah. Saya ingin menantang Anda. Mulai hari ini, biasakan istighfar setiap saat. Rasakan perubahan dalam 3 hari, 7 hari, hingga 40 hari ke depan. Perhatikan bagaimana hidup Anda menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih lapang. Percayalah, pertolongan Allah itu dekat, sangat dekat, bagi mereka yang benar-benar kembali. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.